Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Hera. Namo budaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Senang sekali saya di pagi ini dapat mengawali kegiatan webinar series ini. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus AMAI, Pak Dr. Prihartoro. Kami persilahkan Pak Pri. Nih, ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak-bapak dan teman-teman rekan-rekan di AMAI, seluruh anggota AMAI. Pada pagi hari kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu bersilaturahmi dan beranjak sana sesama kita. Pada pagi hari ini ada satu program namanya Ngobar. Satu program Ngobar ini adalah ngobrol bareng asuransi. Jadi ngobrol tentang apa saja yang ada di industri kita ini, juga termasuk apa saja yang isu-isu terkini di AMAI, bahkan mungkin juga masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai anggota AMAI untuk memberikan masukan dan saran kepada pengurus, Dewan Pengurus. Sehingga selain itu juga memberikan sebagai tempat untuk kita selalu beranjak sana dan berkomunikasi di antara sesama warga anggota AMAI. Silaturahmi ini dalam bentuk kegiatan namanya Ngobar. Ini nanti ada banyak juga kegiatan yang lain dalam yang sudah direncanakan, yaitu ada workshop, ada seminar, ada international conference, ada juga bentuknya seperti kursus dan tutorial. Bukan tutorial, tapi kursus singkat begitu. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini adalah Ngobar. Ngobarnya terdiri dari beberapa series yang nanti akan kita jadwalkan selama setiap bulan sekali. Jadi setiap bulan sekali ada satu topik-topik tertentu yang akan diberikan oleh narasumber selama 1 jam dan sekaligus plus diskusi yang lain. Kegiatan berikutnya nanti mungkin di akhir Agustus kalau tidak salah Pak Hera ya. Nah ini yang membidangi kegiatan ini adalah Pak Hera dan tim. Setidaknya ini salah satu bentuk apresiasi dari pengurus untuk dan kewajiban dari Dewan Pengurus untuk memberikan pelayanan pada seluruh anggota dan juga memberikan kesempatan pada seluruh anggota untuk mengumpulkan poin, sehingga nanti poin CPD atau SKP dari program P2B nanti akan secara bertahap seluruh anggota tidak akan kesulitan untuk mengumpulkan poin. Jadi ini adalah fasilitas dan kewajiban atau servis yang diberikan oleh pengurus pada seluruh anggota AMAI. Baik, daripada berpanjang aja, maka hari ini selamat mengikuti Ngobar, selamat berdiskusi, dan juga selamat memperoleh berbagai wawasan baru yang updated di industri kita ini. Sehingga industri kita ini akan menjadi pulih lebih cepat dan bangkit lebih baik. Terima kasih. Akhir kata juga terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh teman-teman anggota AMAI yang telah berpartisipasi, juga seluruh Dewan Pengurus yang ikut berpartisipasi membantu suksesnya acara ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Prihartoro mewakili AMAI memberikan sambutannya. Tema Ngobar AMAI kali ini adalah Transforming and Building the New Concept Digital dengan narasumber Dr. Renat Afinanta Tarigan. Tanya jawab nanti akan dilakukan setelah penyampaian materi selesai, ataupun pertanyaan bisa secara langsung disampaikan melalui chat di forum ini. Dan demi tertibnya kegiatan ini, mohon untuk di mute pada Zoom Bapak Ibu sekalian agar
presentasinya nanti berjalan. Demikian waktu dan screen saya serahkan kepada Dr. Rernat Afinanta. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Hera, Pak Dr. Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, dan semoga Bapak Ibu sekalian dilimpahi berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan pada hari ini. Terima kasih Amai sudah mengundang saya. Ini beberapa hari yang lalu Pak Hera nelfon saya untuk memberikan suatu, mungkin kita ini namanya ngobrol bareng gitu Pak Hera ya. Mestinya kita ngobrol-ngobrol aja nih Pak Hera. Kita santai aja pagi ini, dan saya ditugaskan untuk memberikan satu satu topik yang mungkin menarik bagi Bapak Ibu sekalian mengenai digital transformation, dan kalau hubungannya dengan fakultas saya itu cyber security. Ini akan saya bukan banyak kepada cyber security risk dan juga new technology yang mungkin bisa mendisrupsi industri aplikasi di. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin kita mulai dari, kalau kita ngomongin soal transformasi digital, itu saya ingat dulu pada waktu tahun 90-an gitu kan, tahun 2000 kita mulai masuk ke dalam yang disebut dengan komputerisasi pada waktu itu, di mana yang dulunya masih manual dicatat dengan metode dengan komputer gitu, dengan database dan lain sebagainya. Saya ingat pada waktu itu yang paling menjadi masalah pada waktu itu sebenarnya lebih banyak kepada infrastruktur, karena komputer pada waktu itu masih mahal. Bagaimana membangun jaringan yang kita harus bersusah payah membangun jaringan komputer pada waktu itu, dan juga yang penting adalah banyaknya resistensi. Jadi untuk melakukan komputerisasi pada waktu itu harus melakukan sosialisasi dan juga pelatihan yang khusus bagi, karena waktu itu mereka pada masih belum tahu bagaimana menggunakan komputer. Oh ya, sebelum itu mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu, lupa saya, bahwa saya sendiri adalah Kepala Pusat Studi Kriptografi dan Keamanan Informasi di Gunadarma. Saya mengajar banyak di Universitas Gunadarma tentunya, dan juga beberapa universitas yang lain sebagai dosen tamu. Dan juga saya adalah konsultan di teknologi informasi juga, di payment system, misalnya certification authority, lebih banyak kepada pembangunan sistem dan juga cyber security. Kerjaan terakhir saya kemarin itu adalah di BSSN, banyak membantu di BSSN dan juga di Kominfo bisa ikut tentang roadmap untuk CSIRT, kemudian National Cyber Security Framework misalnya, dan juga New Technology Governance. Jadi pada waktu itu kita mengkaji tata kelola tentang artificial intelligence, blockchain, gitu ya, IoT, dan juga tentang cloud. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya langsung melanjutkan apa yang sudah tadi kita bicarakan, bahwa pada waktu kita mulai komputerisasi, kemudian pada tahun 2000-an mulailah banyak perusahaan bertransformasi melakukan komputerisasi tadi, jadi judulnya masih komputerisasi, yang kemudian pada saat ini kita sudah masuk ke dalam era disrupsi, era revolusi industri 4.0, di mana ada beberapa teknologi informasi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk buat sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, yang benar-benar impact-nya sungguh besar bagi perusahaan, bagi masyarakat, ya. Yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar, pasti ada artificial intelligence, gitu, kemudian ada Internet of Things, ada otomasi, ada blockchain, dan lain sebagainya. Yang tentunya kalau di dalam industri asuransi kita bisa lihat bahwa ini perubahannya mungkin akan
akan sangat besar gitu. Bagaimana misalnya suatu premi gitu misalnya ditentukan. Itu pada 10 tahun yang lalu beberapa mahasiswa saya yang riset di bidang data mining sudah mampu melakukan klasifikasi terhadap calon customer atau calon nasabah, bagaimana behavior-nya dia bisa melihat dari beberapa data pribadinya ya dengan menggunakan artificial intelligence. Dan sekarang pun kita punya sosial media gitu yang sangat besar yang menjadikan satu sumber informasi mungkin bagi marketing, mungkin bagi underwriting, sehingga mereka bisa membuat produk-produk baru berdasarkan data yang digali, yang di-mining dari sosial media tadi. Sehingga kita bisa melakukan profiling, misalnya seseorang ini cocoknya diberikan produk apa. Atau misalnya dia kalau dikenakan premi, mestinya dia kelasnya seberapa, dan sebagainya. Risikonya tinggi atau rendah atau sedang. Nah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi tersebut. Jadi sebenarnya kemudian misalnya blockchain mungkin sekarang masih dikenal sebagai platform buat cryptocurrency ya, yang mungkin sekarang lagi turun ya value-nya, tapi mungkin akan naik lagi. Tapi blockchain bukan hanya itu. Blockchain bisa digunakan kenapa dia digunakan sebagai platform cryptocurrency? Karena dia ada openness di situ, dia ada transparansi, integritasnya dapat diandalkan. Semua datanya direkam di dalam blockchain sehingga tidak ada terjadi pemberitaan. Itu kenapa blockchain kemudian sekarang banyak digunakan untuk solusi-solusi yang mengetengahkan tentang memerlukan openness, keterbukaan, transparansi, dan kemudian integritas data yang handal. Itu masuk ke dalam blockchain. Artificial intelligence, jangan tanya, semuanya bisa kita lakukan di situ. Mulai dari dengan customer melihatnya ini dia chatting dengan customer service gitu ya, tapi ternyata dia sudah chatting dengan chatbot yang memang sangat canggih sehingga dia bisa memberikan informasi tidak seperti lewat dengan mesin, tapi dengan seseorang yang bukan mesin, kira-kira seperti itu. Nah di era yang sekarang, di digital information yang sekarang, kita melihat banyak tadi juga interaksi lebih banyak kepada manusia dengan mesin, dengan sistem intelligence. Bisa tadi saya bilang, saya connect chatting dengan satu chatbot, yang chatbotnya kemudian sangat canggih sehingga dia menyerupai atau bisa memik bagaimana manusia itu bisa ngobrol, bisa ngomong, dan sebagainya. Kemudian banyak sekali sekarang dibangun layanan berbasis API atau Application Programming Interface, sehingga banyak terjadi machine-to-machine communication. Ya, perbankan sekarang sudah open, kita lihat BI saja sudah membuat standar untuk open API di banking, ya, namanya Snap. Mungkin tahun ini akan disosialisasikan sehingga perbankan di Indonesia sudah punya API yang seragam gitu kira-kira dalam standar yang sama sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak entitas yang lain ya di dalam begitu juga mungkin nanti asuransi akan menuju ke arah sana, bisa open, kemudian bisa berbasis services ya, sehingga bukan hanya asuransi tersebut yang kemudian berhubungan dengan customer, tapi bisa melewati dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi kerjasama, collaboration, multi party services ini bisa dilakukan dengan teknologi yang sekarang. Apalagi dengan menggunakan cloud, saya kira sekarang gampang sekali kita mau punya layanan yang instan, besok sudah tersedia untuk customer, tanpa harus memiliki beli server, data center, dan sebagainya, kita bisa menggunakan cloud. Dan bisa dikatakan sangat terjangkau. Tadi mungkin saya sudah katakan, wah ini kita bisa menggunakan blockchain, supaya terpercaya gitu ya, datanya kita open ke blockchain ya dengan degree tertentu. Kita kan sampai 40. Kemudian kita bisa lihat transparansi di blockchain, kita bisa
melakukan tracing ya dari awal dan lain sebagainya. Sekarang banyak di pemerintah mereka mulai gitu. Yang saya tahu Dikti misalnya mereka sudah mulai melakukan blockchain. Kemudian di pertanahan BPN mereka juga mulai menerapkan blockchain. Sehingga kita tahu tracing gimana terbitnya satu sertifikat tanah gitu, mulai dari bagaimana mengukurnya, siapa yang mengukurnya, siapa yang mengesahkannya, sampai terjadi sertifikat tanah tersebut. Semuanya ada di situ dan bisa open ke publik. Sehingga mungkin itu salah satunya di BPN untuk memberantas mafia tanah misalnya seperti itu. Dan ini bisa dilakukan dengan di industri asuransi, misalnya data-data yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Tentunya dengan cara tertentu sehingga dengan konsennya orang tersebut, data itu kemudian bisa dirilis ke ke pihak yang benar akan mengolah data tersebut dan itu bisa digunakan untuk keperluan di dunia asuransi. Nah, masalahnya adalah memang ini adalah masalah security. Ya, kita lihat nanti di era transformasi digital ini, di era digital ini akan banyak sekali terjadi perubahan. Setiap hari ada perubahan tertentu dan sebagainya. Dan ini menuntut bahwa sistemnya itu memang harus adaptif, tetapi harus secure. Nah ini agak susah nih, kadang-kadang security itu kaku, sehingga kalau mau secure maka harus diterapkan security yang kaku. Tapi ada bagaimana menerapkan keamanan informasi ke dalam sistem yang harus bergerak, ya harus cepat bergerak. Ini agak malah harus ini memerlukan cara-cara tertentu, komutasi tertentu untuk mengadaptifkan security. Kemudian tentunya organisasi akan terlebih efisien, kemudian teknologi yang diadap bisa lebih banyak, bisa lebih beragam, dan inilah yang mungkin yang kita lihat di era transformasi digital ya sekarang. Dan kolaborasi ini antara antara banyak layanan dari keuangan misalnya, dari kesehatan, kemudian bisa dikolaborasikan untuk kemudian mendapatkan atau menghasilkan produk-produk yang baru, yang lebih inovatif, yang mungkin akan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, masalahnya adalah dalam digital transformation, kalau tadi saya cerita bahwa pada di bawah tahun 2000, itu masalahnya adalah resistensi. Nah, ini hampir sama juga masalahnya sekarang. Itu adalah pada culture changes. Bagaimana merubah culture dari yang dulunya close, gitu kan, menjadi semi open, yang kemudian akhirnya menjadi open. Ini saya kira mungkin di ahli-ahli manajemen akan mengalami banyak masalah dan mungkin bisa menjadi membuat satu solusi untuk melakukan culture changes ini, ya kan. Kemudian tentunya teknologi baru akan banyak diadapt, memerlukan orang-orang yang mempunyai kompetensi dan inovasi yang sangat tinggi. Ya, saya nggak bayangkan kalau ternyata orang teknologinya sendiri tidak mudah untuk mempelajari teknologi baru, atau mungkin dia punya resistensi, ini akan sangat menghambat. Kemudian customer-nya sendiri misalnya, dulu harus datang ke kantor, tapi sekarang tidak harus, gitu kan. Sekarang kita tahu bahwa kita bisa daftar menjadi nasabah bank tanpa harus datang ke cabang bank tersebut. Kita harus bisa menggunakan elektronik KYC misalnya. Ini bisa dilakukan juga di dunia asuransi tentunya. Dan mungkin saya tahu beberapa perusahaan sudah mulai melakukannya. Tapi kita juga harus tahu bagaimana risikonya tentunya. Apakah KYC yang kita lakukan ini sudah sesuai atau dengan standarnya, gitu kan, dan menggunakan data yang appropriate. Nah, kemudian tentunya di orang-orangnya sendiri ini harus well educated tentunya, bagaimana mereka bisa adapt terhadap teknologi-teknologi baru nantinya, kemudian cara-cara baru yang mungkin nanti akan merubah kebiasaan, merubah pola berpikir, sesuatu yang out of the box yang akan diimplementasikan di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya.
Nah, kalau kita berbicara tentang risiko security-nya, ini memang begitu ini menjadi open, ini sangat berisiko. Pertama adalah bahwa banyak yang belum mengerti tentang arti atau filosofi dari keamanan informasi itu sendiri. Jadi saya mungkin bisa share ke Bapak Ibu sekalian bahwa banyak yang masih melihat bahwa keamanan informasi itu sesuatu yang sistem saya harus diproteksi. Ya, jadi saya harus membeli alat, saya harus membeli software, saya harus membeli sesuatu layanan sehingga bisa memproteksi data saya. Nah, ini adalah paradigma mungkin paradigma secara fisikal ya. Kalau saya punya rumah, saya mau proteksi, saya bangun tembok yang sangat kuat gitu ya, gemboknya harus kuat, dan punya satpam di situ dan sebagainya. Tapi kalau di dalam cyber security bukan seperti itu. Kita melihat bahwa serangan itu adalah bagaimana seseorang yang mau masuk mencuri data atau mengacau sistem kita, itu bisa dilakukan jika ada kerentanan yang ada dalam sistem kita. Jadi serangan bisa terjadi karena adanya kerentanan. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah membuat sistem kita menjadi bersih dari kerentanan tersebut. Itu kuncinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa membuat sistem kita free of kerentanan-kerentanan tadi, atau itu yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus membangun sistem kita menjadi aman. Ya, jadi pada waktu kita membangun sistem itulah kita sudah mulai menerapkan kaedah-kaedah keamanan informasi. Kebanyakan yang dilakukan adalah saya bangun sistem, gitu kan, begitu sistem itu selesai baru kita tes itu aman atau tidak. Dan itu paradigma yang salah Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah pada waktu pertama kali sistem itu mau dibuat, waktu kita melakukan analisis tahap pertama, itu kita sudah masukkan cyber security di situ. Semua kaidah cyber security sudah mulai ada di situ. Nah, itu kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan. Sampai kita awal, sampai itu selesai, dan bisa diimplementasikan dan dioperasikan. Jadi, kebanyakan adalah, yang dilakukan adalah lakukan testing di akhir. Padahal kita sebenarnya adalah mendevelop sesuatu yang dari cyber security in mind dari awal sampai akhir. Nah, permasalahan yang kedua dari cyber security sebenarnya adalah kompetensi dari orang teknologinya itu sendiri, jadi people-nya. Ya, bagaimana mereka, apakah mereka mengerti tentang cyber security tersebut? Bagaimana bisa mereka punya kompetensi untuk mengamankan sistem mereka, data-data mereka. Ya, ini permasalahan ini sebenarnya sudah diidentifikasi sejak lama. Ya, begitu Amerika pada waktu Obama waktu itu, mereka sudah lihat bahwa saya butuh pada tahun 2020 ada 1,8 juta cyber security expert di Amerika. Mereka sudah mulai seperti itu. Maka mereka melakukan program-program untuk pembangunan kompetensi tadi di Amerika. Dan kita masih mungkin dengan adanya transformasi digital pada saat ini, kita lihat cyber security expert masih sangat sedikit, masih sangat langka Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang kita perlukan bukan hanya cyber security expert yang bisa mengamankan hanya expertnya saja di satu perusahaan, tapi semua orang yang berhubungan dengan teknologi harus punya kompetensi dalam cyber security. Apalagi pengembang sistem tadi. Ya, jadi jika pengembangan sistemnya aman, pengembangan sistemnya memiliki kompetensi cyber security, maka sistem yang dibangun akan menjadi aman. Karena dari awal mereka bangun, mereka sudah mindset mereka adalah sistem ini harus aman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir adalah bersiap-siap, ini yang penting sekali. Siap-siap ini artinya bahwa jika kita sudah mengamankan secara optimal, kita sudah membangun sistemnya secara aman, para hacker di luar sana itu punya bisa dikatakan punya kemampuan lebih
Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang apa yang sudah kita amankan tetap aja menjadi tidak aman karena ditemukan adanya kerentanan baru, model kerentanan baru yang kemudian ditemukan oleh para hacker tersebut. Apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan manajemen risiko, ya, bersiap-siap gitu. Jadi kalau istilahnya adalah kita incident handling problem, ya. Gimana incident handlingnya? Apakah kita sudah siap untuk melakukan itu? Itu yang penting sekali dalam cyber security. Sehingga kita meminimalisir risikonya nanti. Dan itu bisa dilakukan biasanya dengan bekerja sama. Bekerja sama bukan hanya dengan cyber security profesional di bidang itu, tapi juga misalnya dengan pemerintah. Di pemerintah ini kita di BSSN misalnya, mereka punya yang namanya CISR, Bapak Ibu sekalian. Jadi Computer Incident Response Team, ya, yang kemudian saling bekerja sama dengan CISR yang lain dalam perusahaan-perusahaan atau organisasi lain yang berhubungan dengan cyber security. Sehingga mereka bisa berbagi info, misalnya melakukan training bareng-bareng, ya, bagaimana melakukan incident handling, monitoring, cyber security prevention dan lain sebagainya. Jadi penguatan dari CISR masing-masing organisasi atau perusahaan tadi itu bisa berkembang bersama, dan alertingnya pun kemudian mereka juga kerjasama. Jadi kalau ada satu kerentanan baru gitu, model kerentanan baru yang ditemukan oleh para hacker di sana, mereka langsung tahu, ya. Jadi mereka bisa langsung tahu, mereka bisa bergerak untuk segera untuk membetulkan sistem yang mungkin punya kerentanan di area itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak sekalian insight. Tentunya kita bisa menggunakan framework keamanan informasi yang ada seperti ISO 27001, 27001, kemudian NIST 853 dan lain sebagainya. Jadi banyak cyber security framework yang bisa diterapkan tergantung dari tingkat risiko di masing-masing perusahaan tadi. Nah, mungkin tadi saya sudah singgung sedikit tentang blockchain, Bapak Ibu sekalian. Karena saya di kriptografi, gitu kan, dan kemudian kriptografi adalah dasar dari si blockchain ini. Mungkin saya mau sharing sedikit tentang blockchain, Bapak sekalian, ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang blockchain. Yang seperti saya katakan tadi, banyak kita kenal blockchain ini sebagai platform cryptocurrency. Gitu kan. Kenapa ini dijadikan platform cryptocurrency? Sebenarnya pada waktu blockchain ini dibuat, dan itu sebenarnya hasil dari riset di tahun 2005 sampai 2008, yang kemudian tahun 2009 mulai dioperasikan gitu ya oleh Bitcoin Network pada waktu itu. Permasalahannya di sana adalah sebenarnya desentralisasi. Jadi bagaimana bisa menyelesaikan satu transaksi tanpa adanya pihak ketiga terpercaya. Itu pertanyaan risetnya pada waktu itu. Sehingga mereka membuat inovasi satu sistem yang disebut dengan blockchain ini. Di mana kalau blockchain ini sangat menarik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang mencatat transaksi ini ledger yang mencatat transaksi, tapi bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Jadi ada banyak node, banyak komputer yang mencatat transaksi ini, ya, yang menjaga integritas dari transaksi-transaksi tadi. Jadi pencatatannya itu pasti sama pada setiap komputer atau setiap node yang terhubung dengan jaringan blockchain tersebut. Nah, apa yang dicatat dari awal sampai akhir itu ada semua, gitu ya, dan bisa kita explore. Jadi kalau di blockchain kita bisa lakukan exploring. Ya, ini transaksi ini dari mana ini? Kenapa si A mendapatkan sekian Ethereum atau sekian Bitcoin atau sekian BNB? Itu kita bisa trace. Ya, jadi ketahuan nih, oh ternyata Pak Prihantoro ini punya 1000 Bitcoin. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, openness, transparansi dan integrity yang dibuat oleh atau bisa dilakukan oleh si blockchain ini, kemudian bisa kita manfaatkan untuk banyak hal yang lain, ya, security, transparansi, dan termasuk sekarang adalah automation.
karena di dalam teknologi blockchain yang terakhir ada yang disebut dengan smart contract. Smart contract itu sebenarnya adalah program yang kemudian kita bisa taruh di dalam jaringan blockchain. Jadi kalau bayangkan Bapak Ibu sekarang kita punya program, kemudian dulunya kita taruh di cloud yang off-premise yang kita sewa. Ini sekarang kita taruh di dalam jaringan project blockchain yang public. Jadi program kita bisa di-execute di situ. Ya. Ini yang disebut dengan smart contract. Yang kemudian kita bisa enforce business logic atau perjanjian ya, atau apapun di dalam smart contract ini. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh setiap individu yang terhubung dalam jaringan tersebut itu bisa tercatat semuanya. Integritasnya kemudian bisa dijamin dengan menggunakan teknologi-teknologi dari kriptografi. Jadi akuntabilitas ini bisa sangat bisa didukung oleh si blockchain ini. Yang kemudian nantinya bisa digunakan oleh banyak hal. Ya, seperti tadi saya contohkan, itu pencatatan untuk pengukuran tanah sampai terjadinya sertifikat misalnya. Kalau di Dikti ini sekarang dari mahasiswa masuk udah dicatat di blockchain ya. Jadi nggak bisa atau ada ijazah palsu keluar itu nggak bisa. Kita bisa melihat kenapa si A ini dapat ijazah, dari mana ijazahnya, kan berapa SK yang sudah dia ambil, kapan dia mulai cuti dan sebagainya, itu bisa tercatat di blockchain. Ya, dengan degree tertentu sehingga privasi orangnya tentunya tidak akan secara konsen tidak akan. Nah itu banyak sekali sebenarnya use cases yang bisa dilakukan dengan blockchain. Apalagi kalau misalnya kita gabungkan dengan cryptocurrency. Nah ini ini udah beberapa tahun yang lalu saya juga sudah berikan, kebetulan paling mudah sekali adalah contoh misalnya di sini asuransi untuk keterlambatan pesawat gitu ya. Jadi tapi syaratnya adalah si nasabahnya ini sudah benar-benar masuk ke dalam jaringan blockchain. Jadi mereka sudah tahu bagaimana menggunakan walletnya blockchain ya. Mereka bisa transfer menggunakan Ethereum ataupun cryptocurrency yang berlaku dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan si orang ini? Ya, begitu dia mau punya tiket pesawat, dia masuk ke dalam website si perusahaan asuransi ini, kemudian dimasukkan flight details-nya. Saya menggunakan GA336 Jakarta Surabaya, kemudian dia ke sistem blockchain-nya akan memeriksa gitu kan ke maskapai tersebut, benar nggak orang ini adalah yang mengambil tiket dengan nomor sekian, dengan booking details-nya sekian, maka begitu oke, maka akan dilakukan personalized coverage. Jadi apa yang bisa ditawarkan dari situ? Ya, ini bisa berbantuan kan API bisa menggunakan artificial intelligence untuk mendapatkan personalization coverage. Nah, kemudian dia akan send misalnya 10 katakanlah 1 Ethereum gitu ya ke situ, yang kemudian nanti kalau 1 Ethereum ini dikirimkan, perjanjiannya adalah jika pesawat itu delay lebih dari 2 jam misalnya, maka akan dibayarkan sebagai 10 Ethereum, misalnya seperti itu. Maka dia kirimkan, kemudian jika ternyata pesawatnya memang benar delay, maka smart contract yang ada di dalam blockchain tadi akan mengeksekusi polis tadi yang dibuat secara instan tadi. Pada saat itu juga setelah 2 jam flight-nya delay benar-benar, maka dia akan dibayarkan 10 Ethereum. Nah, kita bisa lihat bahwa ini terjadi payout langsung dengan situ tadi. Nah, banyak sekali sebenarnya yang bisa use cases yang bisa dilakukan dengan menggunakan blockchain. Nah, di dalam dalam value chain asuransi ya bisa dari mana saja. Ya, dari kontrak dengan agent, kontrak dengan customer, misalnya, kemudian penyimpanan rekam medis gitu ya di dalam blockchain, kemudian kalau berhubungan dengan properti kita bisa melihat sejarahnya dari blockchain, policy-nya dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya pada instant payout tadi misalnya. Otomasi di dalam klaim ya,
dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di situ. Nah, kira-kira itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi pada pagi ini mungkin tadi saya sudah memperlihatkan mungkin beberapa teknologi artificial intelligence bisa digunakan di mana saja. Saya bisa melakukan personalisasi terhadap satu calon nasabah atau calon customer dengan melihat sosial medianya, gitu kan ya. Apakah misalnya dia high risk, apakah dia mid risk, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence. Blockchain sudah jelas, tadi sudah mungkin ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita eksplorasi dan produk-produk yang mungkin kita bisa deliver dengan menggunakan sistem seperti blockchain tadi. Oke. Mungkin itu dari saya. Nah, kita mungkin lebih banyak kepada diskusi ini. Saya kembalikan ke Pak Hera. Silakan Pak Hera. Baik, terima kasih. Dr. Afinanta atas presentasinya. Sambil kita mengadakan tanya jawab, mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form respon yang sudah ada di kolom chat untuk nanti sebagai evaluasi bagi kami. Baik, berikutnya akan kami buka sesi tanya jawab yang relevan dengan kegiatan Ngobar Amai pada hari ini. Yang pertama ini ada pertanyaan Pak Afi dari Ibu Adinda. Mungkin ada di forum chat. Saya bacakan Pak Afi. Kenapa? Apa Ibu Adinda ini dari JRP, Jasara Harja Putra ya? Ya, Pak Hera. Apakah cyber insurance dijual untuk retail consumer di Indonesia sudah ada? Seperti di Australia, yaitu cyberbullying. Lalu adjuster cyber dari luar, apakah ada perpanjangan tangan di Indonesia? Dan bagaimana cara kerja artificial intelligence untuk mendeteksi serangan cyber yang dimaksud? Monggo, Pak Afi. Ibu Adinda sudah muncul di layar juga. Ya, mungkin dari Bu Adinda, terima kasih pertanyaannya. Ini apakah cyber insurance dijual untuk retail customer di Indonesia? Wah, ini pertanyaannya berarti apakah ada perusahaan asuransi yang di Indonesia yang sudah menjual produk semacam ini? Ini pertanyaan bukan saya mesti. Tapi yang jelas adalah bahwa beberapa asuransi yang berhubungan dengan cyber tadi sebenarnya sudah lintas. Ini tidak hanya bisa dijual di satu negara saja, tapi sudah customer-nya bisa dari negara yang lain, gitu kan, kira-kira. Jadi kalau ibu beli yang di Australia, tentunya bisa dilakukan begitu. Dan apalagi kalau di blockchain ya, ibu sekalian, ini sudah sangat global. Kita nggak peduli ada di mana orang itu ada, gitu kan. Asal coverage dari misalnya di asuransi keterlambatan perlambangan tadi, asal coverage yang ada, datanya sudah ada, mungkin bisa dilakukan di situ. Nah, bagaimana cara kerja artificial intelligence untuk mendeteksi serangan cyber yang dimaksud? Jadi di AI yang saya maksud di sini adalah pertama mungkin tadi untuk customer profiling. Jadi sebelum kita masuk ke cyber security ya, masuk ke customer profiling. Jadi misalnya nih, saya mau tahu behavior-nya si A, si calon customer A ini dari sosial media. Misalnya ini adalah health insurance. Kemudian saya mau lihat bagaimana behavior dia makan. Misalnya. Kalau dia sering posting soal, saya makan di sini, kemudian tentang posting isinya adalah tentang makan makanan enak gitu ya. Kemudian dia sering kulineran ke sana kemari, maka mungkin ini adalah orang yang punya high risk gitu dari pola makannya tadi. Tapi kalau dia misalnya sangat pro tentang kesehatan, dia sering nge-gym, kemudian dia sering posting sering bersepeda, cycling gitu kan,
dilihat dari postur tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita buat posture recognition system gitu kan, dari postur tubuhnya, orangnya nggak gemuk gitu kan, nggak seperti saya seperti ini, jadi kurus, dan mungkin bisa dimasukkan ke dalam yang berisiko rendah. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kita bisa melihat itu dari memperolehkan profiling dan kemudian bisa menentukan misalnya tingkat risikonya customer tersebut. Nah, yang lain adalah kalau di dalam cyber security sebenarnya bisa melakukan pencegahan di cyber attack, ya, karena ada satu device atau satu tools di dalam cyber security yang disebut dengan intrusion prevention system, sistem yang dapat melakukan mencegah adanya intrusi. Nah, gimana dia bisa mencegah intrusi? Adalah mengenali adanya intrusi ke dalam sistem tadi. Jadi dia bisa mengenali serangan-serangan yang masuk ke dalam sistem. Nah, IPS yang sekarang, intrusion prevention system yang sekarang itu sudah berbasiskan artificial intelligence. Jadi gimana dia bisa mengenali, itu dilakukan training terlebih dahulu dengan menggunakan machine learning, sehingga dia bisa mengenali lebih dari IPS yang non AI, ya. Jadi IPS yang tidak menggunakan artificial intelligence itu mungkin dumb gitu ya, karena dia bisa mengenali berdasarkan apa yang diprogram. Tapi kalau dia berdasarkan artificial intelligence, dia bisa mengenali tanpa harus diprogram. Dia bisa mengenali adanya perubahan-perubahan misalnya, ataupun anomali-anomali dalam sistem dengan menggunakan artificial intelligence tadi. Itu yang dimaksud dengan pencegahan cyber security dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau profiling, kemudian klasifikasi, ya, itu bisa diserahkan ke artificial intelligence. Apalagi kalau datanya sangat masif. Ya, apalagi kalau di dalam cyber security tersebut, di data yang lewat di jaringan kita, itu di jaringan kantor itu sangat besar sekali, Bapak sekalian. Kalau itu dianalisis satu persatu, wah, ya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi harus dilakukan oleh mesin dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, kemudian apakah bisa dilanjut, Pak Hera? Pertanyaan berikutnya, baik. Ini berkaitan dengan jawaban dari narasumber. Mungkin untuk Ibu Adinda kita berikan privilege apabila masih ada tanggapan. Silakan Ibu Adinda, kalau tidak ada akan kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Sudah Pak Hera, terima kasih Dr. Afianta. Terima kasih Pak. Agak besar sedikit suaranya Bu Adinda. Cukup? Oke. Cukup Pak, terima kasih. Oh, baik. Baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, ini jauh sekali ini dari Surabaya. Pak Runika mempertanyakan ini Pak Dr. Afinanta, apakah blockchain perlu izin regulator terutama untuk asuransi? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya di blockchain sendiri, ini kalau saya bocorkan, ini tata kelolanya sendiri baru dalam kajian di Kominfo. Ya, jadi mungkin tahun ini hasil dari kajian tersebut akan keluar regulasi tentang pemanfaatan blockchain. Nah, kita harus bisa memisahkan antara blockchain dengan cryptocurrency, Bapak-Ibu sekalian. Jadi blockchain adalah pelayanan publik tadi yang sudah saya sebutkan, bagaimana feature-nya, bagaimana kelebihannya, itu tadi sudah saya sebutkan. Tapi harus dipisah dengan cryptocurrency. Nah, kalau cryptocurrency berarti kita sudah masuk ke arah regulasi dari Bapepti di sini, karena masuk ke dalam bursa komoditas WD. Nah, OJK sendiri yang saya tahu sudah dari tahun sebelum pandemi itu sebenarnya sudah mulai secara progresif mendukung adanya pemanfaatan blockchain ini untuk dunia
untuk industri keuangan di luar cryptocurrency, karena nanti cryptocurrency harus punya regulasi tersendiri gitu. Jadi bisa dimanfaatkan Pak blockchain ini untuk asuransi. Tentunya harus ada kajian-kajian terlebih dahulu untuk kita bisa melihat bahwa ini bermanfaat, bisa openness-nya seperti apa, kemudian juga privasi yang akan, karena begitu masuk ke jaringan public blockchain tadi, semuanya bisa dibaca gitu ya. Maka kita perlukan sesuatu, kalau ini berhubungan dengan data customer yang harusnya private, harus ada teknik perlakuan khusus, misalnya dengan menggunakan kriptografi, sehingga hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang mendapatkan concern dari si customer-nya, kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ira, Pak Afri. Pak Runika, barangkali masih ada tanggapan? Silakan. Berarti sebenarnya masih butuh kajian yang cukup panjang untuk bisa diaplikasikan di asuransi ya Pak ya? Saya kira yang jadi masalah adalah di dalam tata kelolanya Pak. Jadi dari pemerintah tata kelolanya seperti apa. Tapi kalau sepanjang ini bisa ada beberapa contohnya yang saya tahu itu sudah bisa dilakukan. Tapi sayangnya harus menggunakan cryptocurrency untuk pembayarannya karena dia sifatnya adalah global dan masuk dalam dunia Web3 istilahnya seperti itu. Ini sepanjang kalau dia bisa dilakukan untuk pencatatan, kemudian keterbukaan, transparansi dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan blockchain. Hanya saja memang regulasinya agak tunggu sebentar dari Kominfo dan juga mungkin dari OJK untuk memanfaatkan blockchain. Mungkin itu Pak Runika. Siap Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Runika. Terima kasih Mas Ira. Baik, terima kasih Pak Runika atas partisipasinya. Ini begini Dok, ini masih ada 3 pertanyaan dan ini semua menarik juga. Jadi mungkin dengan mengingat keterbatasan waktu, mungkin kita bisa share 3 pertanyaan berikut ini. Dari Pak Charles Simatupang, bagaimana perkembangan insurtech saat ini di Indonesia dan impact-nya dengan bisnis konvensional? Monggo. Ya, untuk ini mungkin pertanyaannya harus ke Pak Hera nih Pak ya, yang tahu benar di Amai tentang perkembangan insurtech-nya di Indonesia. Kalau saya kan lebih banyak kepada cyber security secara umum gitu, dunia keuangan secara umum. Tapi mungkin tadi saya contohkan bahwa di dunia perbankan mereka sudah mulai membuka diri gitu kan, mungkin dari Himbara mereka sudah punya produk-produk yang berhubungan dengan open API gitu kan, sehingga orang lain bisa memanfaatkan produk-produk perbankannya, teknologi perbankannya dengan menggunakan API tersebut. Kita sudah punya bank digital gitu kan ya, kemudian BI pun sudah membuat Snap yang saya tahu, yang mungkin pada tahun ini akan disosialisasikan sehingga setiap bank akan punya open API yang sama gitu. Jadi kalau saya mau pakai bank apa saja dengan API yang sama gitu, dengan format yang sama, maka saya bisa mengakses atau melakukan itu. Dan tentunya kalau di asuransi tentunya harusnya bersama ya, dan ini harus dibicarakan bareng-bareng dengan semua stakeholder di asuransi, bagaimana openness ini bisa dicapai, kemudian sampai seberapa, dan kemudian concern terhadap digital privacy-nya seperti apa, ini juga harus dibicarakan dari sisi itu. Tapi kalau state of the art-nya mungkin Pak Hera mungkin lebih tahu. Baik. Pak Charles barangkali bisa menambahkan, dan Pak Charles ini juga lebih tahu sebenarnya untuk impact terhadap industri asuransi. Tiga Pak Hera, sudah cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Charles partisipasinya. Untuk berikutnya ini dari Pak Arizal, Pak Dr. Afinanta, yang mempertanyakan apakah secara hukum
kontrak ini sudah legally enforceable, artinya bisa tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Monggo. Ya, kalau ini yang disebut dengan Pak Rizal ya Pak ya. Pak Rizal, terima kasih pertanyaannya. Menarik ini sebenarnya Pak. Ini juga menjadi diskusi juga di kami di penggiat blockchain dan juga para penegak yang di dunia hukum itu ya yang tertarik untuk blockchain itu sendiri, karena memang smart contract itu sendiri sebenarnya adalah program. Ya, jadi program ini adalah badan bahasa pemrograman yang ditulis yang kemudian bisa kita kita deploy di jaringan blockchain yang tidak akan berubah gitu kan. Yang kemudian apa yang diperlakukan terhadap kontrak tersebut itu selalu akan dicatat di dalam blockchain tadi. Jadi sifatnya terbuka dan integritasnya sangat tinggi. Nah, tentunya kalau ini berhubungan dengan dalam konteks suatu transaksi misalnya, ini harusnya smart contract ini harus memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku gitu misalnya. Misalnya ada sistem bagi hasil gitu kan, sistem bagi hasilnya sudah diatur bahwa pembagian hasilnya seperti ini, misalnya ada pembagian hasil, ada kemudian ada pajaknya dan lain sebagainya sudah ada di dalam perjanjian tersebut. Maka inilah yang kemudian kita implementasikan dalam bentuk smart contract tadi. Sehingga begitu ada pembagian ada suatu income yang instan, langsung pembagian hasil itu bisa dilakukan dengan menggunakan smart contract tadi. Ya, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang di delay ya, pada saat itu instantaneous transaksinya langsung dilakukan. Sehingga pajaknya masuk misalnya, kemudian hasil baginya sesuai dengan kaidah-kaidah kontrak tadi. Dan ya kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau apa kontrak ini legally enforceable, mungkin kebalikannya. Jadi sudah legally enforceable, kita enforce lagi dengan menggunakan smart contract. Gitu. Jadi lebih kuat lagi. Baik, Pak Afinanta. Pak Arizal, barangkali ada tanggapan? Silakan, Pak Arizal. Baik, Pak Hera, terima kasih. Terima kasih, Dr. Afinanta, atas jawabannya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya lainnya adalah bahwa mengenai kontrak asuransi itu sendiri, kita kan tahu dalam terjadinya suatu kontrak asuransi itu ada proses. Kalau di kita namanya itu kan ada proses underwriting, akseptasi, dan segala macam. Dan di situ sangat syarat dengan suatu utmost good faith di antara para pihak. Nah, di dalam sistem ini yang digital ini, karena di dalam asuransi kan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran dari prinsip itu, kontrak bisa menjadi batal demi hukum kan, void-nya. Jadi di sini pertanyaan saya, bagaimana di dalam menerapkannya nanti ini di sistem digital ini, bahwa prinsip-prinsip asuransi itu yang di dalam berkontrak itu bisa diaplikasikan. Bahwa informasi yang diterima dari tertanggung itu kalau nanti ternyata bertentangan dengan apa yang sebenarnya, kan berarti akan terjadi kontrak batal demi hukum kalau dalam asuransi ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya dari bagaimana teknologi ini bisa memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tetap bisa tetap berjalan gitu sesuai dengan kaidah-kaidah asuransi itu sendiri. Terima kasih, pertanyaan saya satu-satunya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ya, memang ini batasan dari enforcement dari smart contract ini sendiri atau di dalam dunia digital ini memang tidak bisa sampai ada batasannya lah, kira-kira seperti itu Pak. Ada batasannya dan sangat tergantung dari stakeholder yang involved atau parties yang involved di dalam kontrak tersebut. Jadi kalau misalnya tentang asuransi kesehatan misalnya, kemudian dia minta
ada satu ada fraud gitu ya di dalam asuransi kesehatan tersebut ya gitu. Kan tentunya ini akan didukung oleh pihak-pihak yang akan bisa membuktikan apakah ini benar atau tidak kayak gitu, satu itu benar atau tidak dari situ. Nah, bayangan saya adalah bahwa kalau semua karena kalau kita ngomong digital world ini mestinya harusnya sesuatu yang open gitu kan, sesuatu yang hasil dari kolaborasi. Nah ini hasil transaksi tersebut ataupun data-data tadi itu bisa kita ambil dari third party ataupun orang-orang yang akan membuat kontrak tersebut itu menjadi void, bukan void, bisa dilaksanakan dan kemudian bisa dieksekusi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang pada waktu mendesainnya sendiri memang tidak bisa sampai ke tahap-tahap di mana harus ada beberapa pihak lain yang bisa involve di situ yang membuktikan bahwa satu kontrak ini bisa dilakukan atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Memang ada batasannya. Jadi kita pada waktu mendesain produknya sendiri harusnya sudah bisa mengetahui itu dan mana yang bisa kita membuat produk yang visible, yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti blockchain dan smart contract tadi. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini sebagai saya saja sebagai masukan saja Pak. Misalnya di asuransi jiwa, itu kalau calon tertanggungnya mengisi formulir aplikasinya, kan dia ditanyakan berbagai macam pertanyaan. Dan kebetulan pertanyaannya semuanya itu positif jawabannya, sehingga si perusahaan asuransi memberikan polisnya. Ya. Nah, yang berlaku sekarang prakteknya adalah bahwa pada waktu terjadi klaim, baru perusahaan asuransi mencari bukti atau meminta bukti bahwa tidak ada pelanggaran terhadap informasi yang diberikan. Nah, di situ di secara yang sekarang saja konvensional itu sering terjadi semacam dispute lah gitu kan, di mana asuransi mengatakan, oh sorry ini Anda ini melanggar ketentuan ini, Anda ternyata pernah dirawat penyakit ini tapi Anda bilang tidak pernah, dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari dokter, dari rumah sakit, bahwa ini Anda memberikan informasi yang tidak benar dan kami tidak bisa bayar klaimnya. Dan ini kan yang akan terjadinya sebetulnya bukan pada waktu membuat kontrak, tapi pada waktu terjadi klaim, di mana perusahaan asuransi akan berupaya, tentunya ya seharusnya dia lakukan itu, membuktikan bahwa informasi yang diberikan itu benar gitu, sehingga tertanggung ini memang layak untuk diberikan jaminan atau asuransi sesuai dengan term condition yang dia inginkan gitu kan. Nah ini menjadi saya mungkin antara perusahaan asuransi dan nasabah nanti apakah tidak akan timbul suatu dispute gitu, gimana gitu kan, Anda dulu terima semua yang saya berikan, kemudian sekarang saya klaim saya tidak dibayar, seperti itu. Nah ini sebagai ini aja Pak, masukan saja, hal-hal mungkin menjadi PR kita lah nanti kalau kita memang mau pakai sistem ini, kita harus benar-benar mendesain produk itu dengan sedemikian rupa sehingga hal seperti ini nanti tidak terjadi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Pak. Ya memang yang seperti saya katakan tadi harus ada pihak ketiga, misalnya dari rumah sakit, kita ada data tersebut, data medical record tersebut, kalau misalnya memang sudah di blockchain kan misalnya ya, sudah menggunakan blockchain dengan data itu open, tentunya dengan degree tertentu, dengan cara tertentu sehingga tidak melanggar privasi, itu pun bisa dijadikan inputan atau bahan bagi si sistem digital ini untuk mengeksekusi si kontrak tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Rizal pencerahannya. Terima kasih juga Pak Dr. Afinanta atas penjelasannya. Ini masih ada lagi pertanyaan dan ini sangat menarik untuk saya sampaikan.
Dari Pak Wahyudin Rahman, ini tetangga asosiasi sebelahnya. Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam penerapan blockchain di industri asuransi, diperlukan azas kehati-hatian dan mekanisme perlindungan data customer. Langkah-langkah apa yang harus diimplementasikan agar proses transformasi memenuhi kedua unsur tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Afi. Ya, terima kasih Pak Wahyudin Rahman. Jadi asas kehati-hatian dan perlindungan data. Mungkin saya menjawab dulu dari perlindungan data. Perlindungan data atau privacy sebenarnya akan ada bagaimana data itu bisa dalam konteks bagaimana data tersebut bisa di-share kepada pihak ketiga yang lain dengan konsen si pemilik data. Nah, jadi kita sebagai wali datanya, wali data tersebut akan menyimpan data tersebut di satu sistem yang kemudian nanti tercatat di blockchain, yang kemudian nanti akan boleh dibagikan kepada pihak yang lain atas concern pemilik data itu sendiri. Nah, ini sebenarnya ada teknologinya, Pak. Jadi teknologi kriptografi itu memungkinkan si pemilik data itu disimpan dalam jaringan publik, yang kemudian ataupun data jejak dari data tersebut kita taruh dalam jaringan publik, yang kemudian data tersebut bisa dibuktikan bahwa data itu tidak berubah, ya, yang kemudian nanti bisa diberikan cara atau mekanisme sehingga pihak ketiga yang ingin mendapatkan data tersebut atau hak mendapatkan data tersebut akan mendapatkannya tanpa pihak lain yang bisa mendapatkan data tersebut. Jadi dalam hal ini ada mekanisme kriptografi, ada mekanisme digital gitu ya, yang memungkinkan hal tadi gitu Pak. Jadi itu kenapa kita di dalam misalnya dalam blockchain dan kriptografi itu bisa dimanfaatkan tuh hal semacam ini. Jadi misalnya tadi saya ilustrasikan data medical record gitu. Medical record ini dibutuhkan pada waktu membuat polis asuransi jiwa gitu misalnya. Data medical record ini bisa terakses bahwa si Bapak A ini apakah pernah punya penyakit A, B, dan C karena pihak rumah sakit maupun dari kesehatan sudah menaruh data itu dalam jaringan yang transparan dan terbuka dan publik tadi tanpa diketahui isinya. Jadi ada loh recordnya si Bapak A ini, itu misalnya. Tapi apa sih isinya? Itu akan bisa terbuka jika si Bapak A ini memberikan akses atau memberikan izin agar data itu bisa dibuka oleh pihak asuransi untuk melihat data tadi. Sehingga polisnya bisa dibuat ataupun sesuai dengan data-data tadi. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi teknologinya ada, bisa, tapi ini harus butuh bareng antara banyak pihak untuk merumuskan ini sehingga menjadikan satu produk yang aman bagi para customer. Mungkin seperti itu Pak. Baik, Pak Mas Wahyudin, monggo kalau masih ada tanggapan. Baik, terima kasih Pak Afi, Pak Hera, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih, baik. Terima kasih Pak. Ya. Waktu memang sudah menunjukkan 10:05, tapi sebenarnya masih banyak juga ini pertanyaan, baik yang direct maupun yang melalui chat. Untuk sesi pertama ini mungkin kita cukupkan kali ini, Bapak Ibu sekalian, karena nanti kita akan ada next ngobar series 2. Terima kasih atas respon untuk peserta di Google Form, sudah beberapa yang masuk sudah saya terima. Kemudian juga sebelum kita akhiri, kita ada sesi foto bersama. Mohon video di on cam, kemudian kita sama-sama berfoto. Pak Atek untuk diambil fotonya, Pak Atek. Baik, kita mulai. Yang mohon izin semua, baik.
Yang sesi 1 Pak ya. Yang sesi 1. Baik. Satu. Pak Teh. On cam Pak. Ya. 1, 2, 3. Halaman 2, Pak. Sudah, Pak Teh? Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah ngobar Amai seri 1 pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang asuransi dan juga silaturahim antara kita. Untuk e-sertifikat bagi peserta yang menghendaki nanti akan kita kirimkan ke email yang bersangkutan, tentunya dengan mengganti investasi kepada rekening Amai. Sampai ketemu akhir bulan Agustus ini. Salam sukses, sehat, sejahtera, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Liv ya kita. Dan kembali. Makasih Pak, izin Liv. Yuk, Assalamualaikum. Ada beberapa item Mohon anggaran. izin Liv. Terima kasih. Nah, ini